kami pagi ini datang kepada Tuhan, menikmati secara khusus hadirat Tuhan di bait-Mu yang kudus ini. Karena kami sungguh-sungguh menemukan, bertemu dengan Tuhan sumber mujizat. Semua yang kami butuhkan ada dalam tangan Tuhan. Dan sungguh-sungguh layak, pantas kami memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih. Layak kami menjadikan Engkau Tuhan, penguasa tunggal kehidupan kami. Karena kami bukan siapa-siapa, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar mau sungguh-sungguh belajar. Punya telinga seorang murid, hati seorang hamba. Tuhan berbicaralah, tolong kami, Roh Kudus, semua jemaat Tuhan mengerti dan siap melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sambut dengan sukacita firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bolehlah satu kali lagi kita nyanyikan lagu ini, saya ingin belajar lagu ini ya. Sambil duduk boleh, song leader singer, duduk aja. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya suka memasak. Bapak-bapak yang suka memasak katakan amin. Ya, apa salahnya bapak bisa mengerjakan pekerjaan ibu kecuali melahirkan. Ibu bisa mengerjakan pekerjaan bapak. Ya, jaga-jaga, siap-siap. Kita nggak tahu siapa duluan yang dipanggil. Yang mengerti katakan amin. Saya suka memasak air. Ya lumayan. Suka memasak nasi. Oh, memasak beras. Tinggal nyeklek magicom, magic jar. Saya suka di dapur. Suka bermain api. Ya, di dapur butuh api, ya, kompor. Di halaman belakang rumah, di halaman belakang perumahan suka bermain api juga, bakar-bakar sampah. Di dapur suka bakar-bakar air, telur. Saya punya LPG, saya punya kompor gas. Saya punya air, saya sering beli air biru, promosi iklan. Saya butuh pagi-pagi saya butuh air panas. Membuatkan teh untuk mama mertua. Nah, menantu ingin dicintai mertua, tiap pagi buatkan minuman hangat untuk mertua. Menantu katakan amin. Ya, tanya, "Ma, Pa, mau tak wedangi, Pa? Mau apa? Teh panas? Kopi panas, air hangat." Tak tunggu-tunggu, kok enggak mendidih air ini. Saya mau buat teh panas. Kok enggak mendidih karena belum tak ceklek. Belum tak hidupkan. Makanya Bu Lydia, makanya enggak panas-panas, enggak mendidih. Tadi saya katakan apa?
Semua sudah ada, LPG ada, kompor ada, air mineral ada. Tapi tidak ada air panas karena belum dihidupkan. Ketika saya membaca Kejadian 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11 dan beberapa ayat berikutnya. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah. Sama-sama katakan berfirmanlah Allah. Wow, jadilah terang, jadilah cakrawala. Jadilah. Cukup berkata-kata, cukup berfirman. Nah, Bapak Ibu, jaga lidah. Katakan sama-sama jaga lidah. Jaga perkataan, katakan jaga perkataan. Iya. Kita bersama Tuhan, kita punya perkataan yang penuh kuasa. Penuh kuasa. Jemaat, penuh kuasa. Katakan sama-sama penuh kuasa. Jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan ngomong. Hati-hati. Jangan obral. Jangan sembrono. Jangan buang-buang kata sembarangan, hati-hati. Pilih kata-kata yang baik. Yang setuju katakan amin. Hati-hati. Gampang terpancing emosi. Emosional naik, hati-hati. Darah tinggi, hati-hati. Yang rugi diri sendiri. Wow. Doa kita semua ya, sepakat ya, cinta firman Tuhan, cinta firman Tuhan, katakan sama-sama cinta firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis, Kejadian sampai Wahyu, baca, dengar. Jemaat, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Firman Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kegelapan, kekosongan, kekacauan itu beres dengan ketika saat Tuhan berfirman. Jangan main-main. Hormati firman Tuhan, percayai firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita perkatakan, kita dengar, kita perkatakan, kita simpan dalam pikiran hati kita percaya, kita lakukan, maka firman Tuhan itu berkuasa. Masa depan kita, nasib kita, hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan yang kita percayai, yang kita lakukan. Katakan amin. Enggak peduli sesulit, sesukar apapun masalah kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sebaliknya, jemaat perhatikan, sebaliknya kita punya banyak hal, hati-hati. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepunyaan kita sendiri, hati-hati. Hati-hati, itu bisa habis dalam sekejap. Iblis itu sukanya, hobinya apa? Mencuri, apa? Membunuh, membinasakan. Awalnya, dienak no, dinina bubuk kan. Awalnya, ujung-ujungnya mencuri, membunuh, membinasakan. Langit, bumi, semua. Yang di udara, yang di darat, yang di laut, semua ditata, disiapkan semua, dipersiapkan semua untuk kita manusia. Semua disiapkan baru Allah menciptakan kita. Wow, jemaat, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara semua spesial. Lihat kanan kiri, muka belakang, spesial. Wow. Ada kesalahan otot di leher. Nah, coba ulangi. Kanan kiri muka belakang. Bapak Ibu spesial.
Bapak Ibu spesial. Sekali lagi ya, jangan ada yang merendahkan, menghina. Ya jangan ya. Semua ini spesial. Semua ini buatan Tuhan. Limit edition. Sekali lagi, yang kurus, yang gemuk, yang keriting, yang rambut lurus, rambut putih, rambut hitam. Semua spesial. Katakan amin. Lagu kuno. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Ada jemaat yang dirugikan, bicara, hibur diri sendiri. Langit bumi akan lenyap. Sudah, cintai firman Tuhan. Ampuni, berkati. Saudara kehilangan pekerjaan, sudah, langit bumi akan lenyap. Cintai firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Tuhan sanggup mengganti pekerjaan yang lebih baik. Katakan amin. Langit dan bumi, sama-sama, akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Yang sakit belum sembuh, sabar. Langit bumi akan lenyap. Sakit tidak heran, kita dari tanah liat, dari lempung. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali pada debu. Jangan terlalu mencintai yang di bumi ini. Jangan sampai tubuh kita mempengaruhi hubungan roh kita dengan Tuhan. Jangan sampai masalah-masalah yang kita alami, jangan sampai membuat kita sakit hati, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Ya bisa, tapi jangan lama-lama ya, namanya manusia bisa. Kembali sadar, Tuhan segala-galanya. Jangan sampai segala-galanya jadi Tuhan, jangan. Gara-gara enggak punya segala-galanya, marah sama Tuhan. Padahal Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tuhan yang menciptakan semuanya. Katakan amin. Wow, kita terpancing, tercobai untuk mencintai semuanya. Lupa punya Tuhan. Pak, Bu, lupa punya Tuhan. Lebih memilih cinta uang, tidak memilih cinta Tuhan. Lebih memilih kemewahan dunia ini, tidak memilih cinta Tuhan. Lebih memilih pacar yang ganteng, yang cantik, kidik-kidik. Tidak memilih cinta Tuhan. Wow, Tuhan bergumul, sedih ketika melihat anak-anak muda kita tergoda untuk menikah dengan orang yang di luar Tuhan. Terlanjur cinta Pak Pendeta. Tidak bisa aku. Tanpa dia tidak bisa hidup. Bener lah Pak, Bu? Belum. Nanti sudah kawin, dipisui, dikaplok. Belum tahu. Maaf. Beberapa kali sudah terjadi loh. Maksa-maksa minta dikawinkan, nggak lama maksa-maksa minta diceraikan. Loh, nggak nurut sama Tuhan, buru-buru, nggak mau nunggu, nggak mau sabar. Masihkah kita berkata Tuhan nggak baik?
Ayo segera kembali bertobat. Tuhan, Engkau baik dari kekal sampai selama-lamanya. Dari Kejadian 1 kita tahu Tuhan baik. Dia sediakan semuanya. Manusia tercobai untuk serakah. Kurang. Sekali lagi saya mau katakan, jemaat, syukuri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang. Yang di tangan kita sekarang. Yang di dompet, yang di tas kita sekarang. Kita nggak bersyukur dengan apa yang sekarang. Omong kosong, kita bersyukur dengan apa yang akan datang. Manusia serakah, kurang terus. Kita lihat ayat 26. Supaya kita berkuasa atas seluruh, katakan seluruh, atas segala. Wow, ini tujuan Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Ayat 27 baca sama-sama, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya, Pak, Bu, diciptakannya. Paling-paling semua yang kita butuhkan hari-hari ini itu sudah ada. Loh, Tuhan sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Wow, masihkah meragukan kuasa Tuhan? Kehidupan yang baru. Wow, lebih daripada semua. Kita punya yang lebih penting, lebih berharga. Nafas ini loh Bapak Ibu. Kita bernapas ini loh. Ini lebih mahal dari semua. Ayat 28. Baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sepertinya kita cukup percaya bahwa Allah memberkati kita. Tapi kayaknya kita ragu-ragu, sedang bermasalah tentang bagaimana cara Allah memberkati kita. Bagaimana kita menghidupkan, menyalakan, mengklik gitu loh, nyetek, menikmati apa yang ada, menikmati semua yang ada. Kita kayaknya bermasalah tentang yang itu. Jangan fokus pada berkat. Fokus kepada Allah yang memberkati kita. Ibadah untuk apa? Supaya diberkati. Sembahyang untuk apa? Supaya diberkati. Doa puasa untuk apa? Supaya diberkati. Supaya diberkati. Lupa fokus dengan Allah yang memberkati. Pak, Bu, di dalam Tuhan Yesus, kita sudah ada di dalam semua berkat-Nya. Sekali lagi, nak, milih papa atau milih dompet papa? Jemaat, pilih Tuhan atau pilih berkat-Nya Tuhan? Dua-duanya pinter.
punya Tuhan, punya kasih-Nya, punya kuasa-Nya, punya kekuatannya, punya segala yang diberkati, punya segala yang Tuhan punyai. Kita nyanyikan lagu refnya di El Shaddai, refnya. Refnya El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Dan berikutnya kayaknya kita bermasalah tentang tujuan, untuk apa. Ketika doa kita dijawab, ketika kita menerima berkat yang kita harapkan, nah ini banyak kali kita nggak siap menerimanya. Minta. Ternyata kalau diberi nggak siap. Untuk apa? Berkat-berkat yang kita minta itu untuk apa? Untuk siapa? Bagaimana kita mengelolanya? Jangan sampai yang kita minta itu untuk mengumbar hawa nafsu, untuk memuaskan diri sendiri, untuk pesta sendiri, bukan pestanya Tuhan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan diri sendiri. Untuk menunjukkan, nih aku loh hebat. Aku loh yang lebih dicintai Tuhan daripada yang lain. Aku loh yang lebih diberkati oleh Tuhan. Aku. Diriku, aku, diri sendiri. Wah, ingin menyamai Allah Tritunggal. Aku, diriku, diri sendiri. Bukankah sudah terjadi jemaat Tuhan? Semakin mapan hidup manusia, semakin maju hidup manusia, wis tidak butuh Tuhan. Tuhan tuh ya aku ini. Aku pinter kok, aku kuat, aku sehat, banyak pengalaman. Terakhir, Galatia 3. Galatia 3. Galatia 3. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita. Yang menebus kita siapa? Kristus. Dengan darahnya, dengan nyawanya. Lebih mahal mana saudara sama Yesus Kristus? Saudara senilai seharga Yesus Kristus. Bapak Ibu semahal, seharga, senilai darah dan nyawa Yesus Kristus. Wow. Yesus yang punya kuasa surga dan bumi menebus saudara-saudara. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Minggir, aku aja yang terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita yang layak, saya, saudara yang layak digantung di salib. Tapi minggir nak, aku aja yang digantung. Aku aja yang dipaku di salib.
Kamu semua yang diberkati, aku yang terkutuk. Siapa? Ada manusia siapa yang mau menggantikan kutuk, menggantikan hukuman? Saudara kembar, dosa di penjara. Aku aja yang di penjara, kamu luar. Ada saudara kembar? Ada pernah cerita itu ya, saudara kembar ya. Satunya hakim, yang satunya penjahat kelas kakap ya. Pembunuh, perampok, pemerkosa, kembar. Nggak tahu ya apa ceritanya itu ya. Kerjasama. Tak kasih kesempatan kamu keluar penjara, aku yang di penjara, supaya kamu punya waktu untuk bertobat, perbarui hidupmu. Biar aku hakim yang di penjara, besok dihukum mati. Yesus menanggung kutuk supaya kita diberkati. Supaya kita diberkati. Dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Cuma kembali lagi, jemaat, jangan fokus pada kayanya, pada berkatnya, tapi fokus pada Tuhannya. Hati-hati. Berkat, kekayaan itu bisa menghancurkan diri kita sendiri loh. Kalau enggak tahu tujuannya untuk apa? Untuk siapa? Bagaimana cara menggunakan berkat, uang, kekayaan, menggunakan kesehatan, kekuatan? Sehat ngantemi orang, nendang orang, misui orang. Maaf. Lebih baik sakit tergeletak, tapi bertobat. Tapi yang lebih baik lagi sehat tapi bertobat. Sehat tapi memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami mengalami kebodohan. Mencari di mana-mana kami capek lelah mencari harta karun, padahal harta karun sudah ada di tanah kami sendiri, di tanah yang sedang kami injak. Seringkali kami mencari berkat, padahal pemberi berkat sudah ada dalam hati kami. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah punya semua, dan kami di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Kau sangat mengasihi kami, Engkau menebus hidup kami. Oh haleluya, Engkau mengampuni segala dosa kami Tuhan. Kami sepakat hari ini kami mau menikmati kehidupan yang penuh dengan limpah ucapan syukur. Kami punya Tuhan, kami punya segala-galanya. Roh Kudus menolong jemaat Tuhan, bagaimana mengelola berkat Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dengan percaya semua yang terbaik dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat rohani, jasmani kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaat Tuhan bisa menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik untuk seluruh jemaat Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih. Diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Kami bersyukur, kami percaya, kami berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa,
yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.